يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dan tentunya kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan ada di antara kita yang sanggup menghitung betapa banyak nikmat yang kita rasakan tersebut. Termasuk di antara para jemaah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat kita seperti ini adalah nikmat yang besar. Tidak semua manusia bisa merasakan nikmat ini, dan ini termasuk nikmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang umum, misalkan nikmat hidup, ya nikmat bisa menghirup oksigen, nikmat bisa mendapatkan rezeki, nikmat kesehatan, itu nikmat umum. Semua orang apapun keadaannya dia bisa merasakan nikmat tersebut. Akan tetapi Allah juga memiliki nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu nikmat untuk bisa beribadah, nikmat untuk bisa menambah ilmu, nikmat yang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah nikmat yang khusus. Nah dari sekian banyaknya nikmat ini para jemaah, kira-kira kalau kita mendapatkan nikmat itu lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak lupanya para jemaah? Ya, sudah menjadi tabiat manusia bahwasanya manusia itu sifatnya itu disebutkan bahwasanya al-mawjud mansi wal mafqud malhur. Jadi yang ada itu suka dilupakan, adapun yang nggak ada itu yang dicari-cari, sehingga kesannya apa ya, kurang terus gitu, karena nikmat yang dirasakan itu tidak disadari. Sehingga ya Allah nyatakan innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ya. Nah di malam hari ini ya insya Allah mungkin kita selingi, kalau kajian sebelumnya kita tafsir juz amma dan kita sudah selesai sampai surat Al-A'la ya. Insya Allah kita masuk surat Al-Wasiyah. Tapi di malam hari ini kita selingi dulu dengan tematiknya. Satu tema ini sebenarnya ini juga terkait dengan nikmat yang besar yang kita rasakan, tapi pada kenyataannya ini justru malah dianggap sebagian besar kaum muslimin sebagai hal yang tidak mengenakan. Kira-kira nikmat apa para jemaah? Yang saat ini banyak sekali kita rasakan, yaitu nikmat hujan.
Ya. Kira-kira kalau dengan hujan itu orang merasa dapat nikmat atau merasa dapat kesulitan? Ya. Kalau kita lihat banyak orang justru malah mengeluh ketika hujan kan gitu ya. Jualan jadi nggak lancar gitu kan. Kerjaan nggak beres gitu. Proyek mangkrak gitu. Ya. Yang punya ternak susah nyari rumput gitu. Padahal sebenarnya hujan adalah nikmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukur bahwasanya kita sekarang ada di Kota Batu yang memang hujan itu tidak jadi masalah di sini, karena memang seringnya hujan. Bahkan saking seringnya hujan itu sampai lupa kalau itu nikmat gitu. Kalau kita lihat dari daerah lain berjamaah itu, ketika mereka ya kekeringan, tidak ada hujan itu, susah sekali untuk air untuk minum saja susah. Nah, baik. Jadi adanya hujan itu adalah hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Jangan kemudian dengan adanya hujan justru malah kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, di masa beliau itu kira-kira hujan itu sering nggak turunnya? Jarang ya, jarang. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran berjamaah, subhanallah, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah bicara tentang hujan. Ya sekilas, meskipun belum saya lakukan penelitian dalam dari sekilas kita lihat itu puluhan ayat ya yang bicara tentang hujan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan peristiwa yang jarang terjadi pada masa itu dibahas berulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, kalau sekarang kita yang setiap hari mendapatkan cucuran hujan, pernahkah kita ingat bahwasanya ini sudah dibahas dalam Al-Quran? Ya, mungkin kita nggak nyadar ternyata hujan itu dibahas banyak sekali di dalam Al-Quran. Puluhan ayat berbicara tentang hujan. Nah, dari sini mungkin kita coba ambil beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang hujan tersebut, jemaah. Baik. Jadi dengan adanya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dengan hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menghidupkan sebuah negeri. Maksudnya negeri itu dari yang gersang menjadi hijau kembali. Dengan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan berbagai macam pepohonan. Dengan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kehidupan untuk banyak sekali binatang-binatang. Sehingga dikatakan bahwasanya ada sebuah ungkapan bumi itu tersenyum ketika langit menangis. Ya, saat langit menangis turun hujan, itu menjadi kesenangan bagi bumi. Kalau langit nggak pernah menangis, bumi itu yang sengsara, kering kerontang gitu. Ya. Jadi itulah bahwasanya ibarat saking nikmatnya hujan yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Hajj ayat 63. Allah berfirman di sana, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan air dari langit sehingga bumi itu menjadi hijau. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini berjamaah Allah menanyakan, tidakkah kalian memperhatikan? Coba, pernah gak kita yang setiap hari kehujanan, pernah gak kita berpikir apa sih yang Allah kehendaki dari hujan ini? Ya, padahal itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dengan turunnya hujan kita harusnya bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil faedah. Apa di antara faedahnya? Di antara faedahnya yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Bahwasanya nikmat hujan itu nanti akan memberikan perbaikan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita adalah beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang Dia telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Alasannya apa? Kita disuruh menyembah kepada Allah. Alasannya apa? Yang Allah sebutkan. Ya, Allah menjelaskan ilahnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Yang mana Allah yang menciptakan kita itu, Dialah zat yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langitnya itu sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'a. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu Allah mengeluarkan dengan hujan itu berupa apa? Buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu adanya sekutu, adanya andad, yaitu sekutu atau saingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Dari ayat ini para jemaah, coba bisa kita lihat jelas sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, menciptakan semua manusia sebelum kita. Ya, tugas kita apa? Beribadah kepadanya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala? Ya Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah sebutkan di sini apa? Bumi ini bisa kita tempati sebagai tempat berpijak, sebagai tempat tinggal, sebagai hamparan yang bisa kita tinggali. Lalu Allah menjadikan di atas kita ada langit, yang mana dari langit itu turun hujan. Maka kemudian Allah dengan hujan itu menghasilkan banyak sekali buah-buahan yang bisa kita nikmati. Terlebih lagi di kota kita ini, kota yang banyak sekali menghasilkan buah-buahan. Buah apel, buah jeruk, buah macam-macam ada di sini. Pernah nggak kita berpikir sampai ke sana? Ketika kita makan buah misalkan, apapun yang kita makan dari buah-buahan itu, pernah nggak kita berpikir bahwasanya ternyata dengan Allah menghadirkan buah itu, kita tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Fala taj'alu lillahi andada, jangan sampai kemudian kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak para jemaah orang-orang yang ketika diberikan rezeki seperti ini, justru mereka berterima kasihnya kepada siapa? Apakah kepada Allah? Bersyukurnya apakah kepada Allah? Banyak yang tidak. Banyak yang mereka itu bersyukurnya ke laut, bersyukurnya ke bumi, bersyukurnya ke gunung, padahal itu tidak bisa. Yang bisa memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita justru harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita misalkan mendapatkan buah, mendapatkan makanan, ingat ternyata Allah itu menghendaki dengan apa yang kita makan itu agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah para jemaah. Jadi hujan ini adalah nikmat bagi manusia. Ya, hujan adalah nikmat bagi manusia. Dan termasuk nikmat yang besar dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Lalu kemudian kalau kita lihat para jemaah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses hujan ini sungguh luar biasa. Kalau kita belajar ya, gimana terjadi proses hujan? Ya, dari uap air yang naik ke atas kemudian terbentuk awan, dan kemudian awan Allah gerakkan ke tempat mana yang Allah kehendaki, kemudian turunlah di sana hujan, kan gitu. Nah, kalau misalkan air di muka bumi ini, kebanyakan airnya itu ada di mana? Di darat, di laut. Di laut. Air laut itu tawar atau asin? Asin. Tapi yang asin, kenapa hujannya nggak ada yang asin? Nah, kalau misalkan Allah jadikan hujan ini asin, gimana kira-kira? Manfaat nggak buat kita? Ya, pernah dengan minum air laut? Pernah? Gimana rasanya kalau minum air laut? Tambah haus gitu kan? Nah, begitulah bahwasanya inilah termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah jadikan hujan itu ya sebagai air yang bisa memberikan kesegaran buat kita. Kalau kita mandi di laut saja, itu kan selesai mandi kenapa mesti bilas? Karena nggak enak rasanya dalam badan kita kan, lengket gitu kan, ketat gitu. Makanya sehingga perlu bilas dengan air tawar. Nah, sehingga Allah sendiri pun sampai menanyakan kepada kita, afara'aitumul ma'alladzi tashkurun. Pernah nggak kalian berpikir ya, memperhatikan air yang kalian minum misalnya seperti ini? Pernah nggak? Ini Allah tanya loh dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Waqi'ah ya, ayat 68. Afara'aitumul ma'alladzi tashkurun. Pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum seperti ini? Ya. Kenapa? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Nah, dari ayat ini para jemaah ini juga jelas bahwasanya ini pertanyaan dari Allah Ta'ala. Kalau ditanya seperti itu, yang bisa menurunkan hujan siapa? Allah, gitu kan. Yang bisa kemudian juga mencegah hujan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga penting sekali bahwasanya kita selaku umat Islam ya jangan percaya kalau misalkan ada orang-orang yang mengaku bisa mengatur hujan. Ya, jangan percaya. Itu adalah salah satu bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hujan itu yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah yang bisa mengatur hujan. Ya, apalagi kalau dibilang ibaratnya seperti AC aja tinggal di remote, kapan datang hujan, kapan ya berhenti hujan, itu tidak benar sama sekali. Ya. Jadi Allah menanyakan, apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah melanjutkan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Ya kalau kami mau, sekiranya kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan air hujan itu asin. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa saja Allah menjadikan air hujan itu asin begitu. Tapi ternyata kan tidak. Allah jadikan air hujan itu segar. Sehingga Allah menyatakan, mengapa kamu tidak bersyukur? Mengapa kalian tidak bersyukur? Nah inilah kebanyakan kita itu lupa bahwasanya hujan itu sesuatu yang patut kita syukur. Tapi lebih banyak kita malah berkeluh kesah dengan adanya hujan.
Hujan ini para jamaah, ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Sehingga ketika manusia itu diberi hujan, sebenarnya ini kan aslinya Allah menurunkan hujan itu kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dan termasuk sebab terhalangnya hujan turun itu adalah banyaknya dosa manusia. Kira-kira kita punya dosa kepada Allah? Ya banyak gitu ya. Tapi kemudian Allah ternyata masih menurunkan hujan kepada kita. Maka tentu bahwasanya yang seperti ini bukan kemudian kita merasa wah ternyata saya tidak punya dosa gitu. Buktinya apa? Buktinya Allah masih menurunkan hujan, tidak seperti itu Pak. Ya, justru ketika kita ini banyak dosa tapi Allah masih memberikan nikmat berupa hujan seperti ini, ya jangan-jangan dosa kita nggak diampuni kan gitu. Nanti malah justru menjadi simpanan kita di akhirat yang ditunggu. Maka itu yang patut kita khawatirkan. Jadi meskipun dosa kita banyak, Allah Subhanahu wa taala itu masih menurunkan hujannya kepada kita. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ya ayat 48, Allah menjelaskan di sana wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dia Allah zat yang telah mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat, yaitu sebelum datangnya hujan. Kami turunkan dari langit itu air yang bersih. Ini dalam surat Al-Furqan. Jadi hujan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid dalam surat Asy-Syura ayat 28. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Dia adalah pelindung yang maha terpuji. Jadi ketika misalnya sudah terjadi kekeringan yang panjang seperti itu, lalu kemudian Allah turunkan hujan, itu sebagai rahmat, sebagai kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka banyak mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Nah, jadi inilah para jamaah bahwasanya hujan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hujan itu sebagai nikmat di dalam Al-Qur'an. Nikmat yang memberikan keberkahan dan memberikan kehidupan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan misalkan dalam surat Qaf ayat 9, Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit itu air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang digetam. Jadi ini menunjukkan kepada kita air hujan itulah yang kemudian bisa menjadikan berbagai macam pepohonan itu hidup. Dan ini nyata para jemaah. Kalau kita misalkan di daerah yang tidak ada hujan, meskipun sudah kita siram segala macam itu tidak bisa mengalahkan seperti ketika dapat guyuran air hujan. Ya, kalau secara ilmu pertanian memang air hujan itu mengandung zat-zat yang menyuburkan tanaman, gitu. Sehingga di sana menjadikan tanah itu subur.
Bahkan di padang yang gersang seperti gunung-gunung batu yang ada di Mekah segala macam, ketika hujan aja sekarang jadi hijau begitu. Ya. Jadi itulah bahwasannya Allah yang menurunkan itu semuanya. Dalam surat yang lainnya Al-Furqan ayat 48-50 Allah berfirman, "Wa huwal ladzi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura." Dialah Allah zat yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya hujan, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan dari hal itu air yang bersih, ma'an tahur, tahur air yang suci, yang bersih. Tujuannya apa? Linuhyiya bihi baldatan maita, supaya kami menghidupkan negeri itu, negeri yang mati. Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati. Wa rizqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Dan agar kami memberikan minum dengan air itu kepada sebagian besar makhluk kami berupa binatang ternak dan juga manusia yang banyak. Jadi hujan ini tujuannya itu menghidupkan tanah-tanah yang sudah mati, ya, tanah-tanah yang kering kerontang itu bisa hidup lagi. Dan dari air hujan itulah kemudian kita bisa mendapatkan air minum, ya, baik untuk binatang ternak maupun untuk kita sendiri. Lalu Allah menjelaskan walaqad sarrafna bainahum, dan sungguh telah kami pergilirkan di antara mereka hujan itu liyadzakkaru, supaya mereka itu mengambil pelajaran. Jadi ada kalanya kita hujan, ada kalanya kita terang, gitu kan? Supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya ya bahwasanya ternyata Allah itu memberikan ini semua itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Allah mengharapkan manusia mengambil pelajaran, pada kenyataannya kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran, kecuali mereka bahkan mengingkari nikmat hujan tersebut. Banyak orang yang ketika hujan itu justru malah mereka mencela, mencaci maki, ya, gak senang dengan hujan, ya, gak bisa jemur pakaian, gak bisa apa gitu ya. Ini ketika turun hujan kepada mereka. Baik. Di ayat yang lainnya Allah menjelaskan kepada kita, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan Allah lah yang telah menurunkan dari langit itu air, maka Dia menghidupkan dengan air itu bumi setelah matinya. Inna fi dzalik, sesungguhnya demikian itu termasuk ada tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mau mendengar. Ini tentu bahwasanya ya Allah mampu menghidupkan tanah yang sudah mati dengan hujan tersebut. Lalu Allah menyatakan awalamnya walladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dulu keduanya adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi Allah menjadikan semua makhluk hidup itu ya dari air. Ya, termasuk badan kita sendiri ini kan kandungan air yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Sehingga Allah sampai menyatakan afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman. Jadi inilah perjalanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan, air itu untuk kehidupan kita.
yang menopang, memudahkan hidup kita. Ya. Sehingga tentunya harusnya kita beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelembutan dan rahmatnya telah menurunkan kepada kita berupa nikmat yang banyak. Dan tentunya Allah memberikan itu sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Ya, Allah menurunkan hujan sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan air itu di dalam bumi, sehingga kemudian dari sanalah muncul berbagai macam sumber yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Ya, kalau di kota kita banyak sekali sumber ya, untuk PDAM itu dari air sumber gitu ya, di sini. Nah, siapa yang bisa menyimpan air dalam tanah? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun hujan, meresap dalam tanah menjadi sumber yang sangat segar yang bisa kita nikmati. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 sampai 19. Allah berfirman di sana, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Dan kami turunkan air dari langit sesuai dengan ukurannya. Jadi sudah Allah tentukan ya air. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Jadi Allah turunkan, Allah simpan di dalam bumi air. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Dan ini nyata ya. Bahkan kemarin yang sempat viral ya, kayak di mana di Blitar, sungai besar tiba-tiba airnya hilang. Ya. Sehingga menjadikan orang bingung pada air itu adalah apa, sungai itu menjadi sumber kehidupan di sekitarnya kan gitu. Sungai besar bukan sungai kecil, sungai besar yang sudah bertahun-tahun itu mengaliri di sana tiba-tiba hilang airnya. Ya, itu Allah Maha. Ya, di sini Allah sebutkan bahwasanya sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Apalagi yang air sumber tanah dan segala macamnya. Maka di sana Allah sangat mungkin untuk bisa mengaturnya. Lalu kemudian apa? Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Ya, wa anab dan anggur, lakum fiha fawakih, bagi kalian di dalamnya itu ada banyak macam buah-buahan. Ya, wa minha takulun, dan dari sebagiannya kamu makan. Dan ini sangat bisa kita rasakan ya para jemaah, di tempat kita memang tempat pusatnya berbagai macam buah-buah. Lalu Allah juga menanyakan kepada kita, alam taro anna Allah anzala minas sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya Allah dialah yang menurunkan air dari langit. Minas sama'i ma'an. Fasalakahu yanabi'a fil ardh. Maka diaturnya menjadi sumber-sumber yang ada di bumi ini. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Lalu kemudian ditumbuhkanlah dari air sumber itu berbagai macam tanaman yang berwarna-warni. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Lalu kemudian menjadi kering dan kamu melihatnya menjadi kekuningan. Tsumma yaj'aluhu hutama. Lalu kemudian dijadikanlah tanaman itu menjadi hancur, menjadi ya kering berhamburan. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi Allah menanyakan kepada kita, pernah nggak kita memperhatikan dengan hujan apa sih yang Allah inginkan dari kita? Allah tanya, apa kalian tidak memperhatikan? Termasuk di sini
ketika Allah turunkan hujan seperti ini, Allah menghidupkan dan ini menjadi perumpamaan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini sementara. Dunia dengan apa namanya? Dunia yang mati kemudian kena hujan jadi tumbuh di tanaman yang macam-macam warnanya, kemudian setelah itu jadi kering, jadi rusak. Ya di dunia seperti ini kita nggak akan kekal. Ya, hidup kita tidak akan selamanya di dunia. Dan tentunya para jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat seperti hujan tadi, hal yang patut kita perhatikan adalah kita, ya sebenarnya Allah tanyakan tadi, apakah kalian tidak memperhatikan? Kalau Allah sudah tanya seperti itu, kira-kira perlu nggak kita memperhatikan ketika turun hujan? Ya perlu kan? Kita perlu memperhatikan, kita perlu merenungkan, kita perlu mentadabburi. Apa? Ya, bagaimana Allah misalkan fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi itu, wa inabau wa qadba, dan juga anggur dan juga sayuran. Ya di tempat kita banyak ya sayur-sayuran ya. Dan setiap hari kita makan sayuran gitu. Maka Allah memerintahkan, pernah nggak kita memperhatikan itu? Jadi apakah kita makan yang sekedar makan saja? Jadi Allah memerintahkan agar kita perhatikan itu. Wa zaitun wa nakhla, ada juga pohon zaitun dan juga pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan juga ada kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li an'amikum, untuk kesenangan kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Nah, kalau kita perhatikan berjamaah, kira-kira hasilnya apa dengan kita memperhatikan makanan tadi, misalkan seperti adanya sayuran, adanya buah-buahan yang kita makan. Kira-kira bisa nggak ada manusia yang bisa menghasilkan sayuran tanpa ditanam, memproduksi di pabrik gitu, bikin sayuran, apakah bayam atau dengan sawi gitu. Bisa nggak orang bikin? Nggak bisa. Itu bisa ditanam kan gitu. Allah yang menumbuhkannya dari bumi. Dan ini juga ajaib luar biasa ya. Di tempat yang sama, di tanah yang sama, ketika ditanam biji-bijian, hasilnya bisa berbeda-beda. Ada yang menghasilkan wortel, ada yang menghasilkan kentang, ada yang menghasilkan ya bunga kol dan sebagainya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita tidak pernah memperhatikan seperti ini, ya rasanya mungkin kita susah untuk mensyukuri kan nikmat itu. Kita bisa makan berbagai macam aneka makanan. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah kemudian kalau misalkan ada orang yang sampai diuji, ya wallah alam ya, apakah mungkin juga kurang ataukah bagaimana, sehingga kemudian ada orang-orang yang terhalang untuk makan makanannya terbatas ya, makanannya ditentukan, tidak bisa makan dengan bebas. Ya mungkin barangkali perlu evaluasi di sini. Barangkali kita kurang pernah memperhatikan makanan kita. Benarkah kita sudah mensyukuri makanan yang Allah berikan kepada kita? Jadi kalau kita memperhatikan para jamaah, tentunya bahwasanya nikmat berupa makanan yang kita rasakan itulah yang bisa menjadikan kita hidup, ya, menjadikan kita bisa menjalani kehidupan ini. Tanpa itu kita mungkin akan susah untuk bisa hidup dengan normal kan gitu. Mungkin kita akan banyak sakit dan sebagainya. Nah kalau kemudian dengan makanan yang Allah hadirkan dan kemudian kita bisa hidup dengan sehat seperti ini, pertanyaannya apakah kemudian sudah kita manfaatkan nikmat ini untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah juga menanyakan kepada kita, qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawra faman yatikum bima'in ma'in. Katakanlah,
terangkanlah kepadaku bagaimana menurut kalian jika sekiranya sumber air itu menjadi kering. Siapa yang akan bisa mendatangkan air yang bisa mengalir bagi kalian? Ya tentu tidak ada ya. Kalau Allah sudah menjadikan kering, kita akan kesusahan. Maka tentu ini harus menjadi kita pikirkan bersama. Di saat sekarang Allah masih memberikan kemudahan berupa datangnya air seperti ini, ya tentu kita harus banyak bersyukur. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan seperti ini, ya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hujan ya. Tentu tidak bisa kita baca semuanya. Baik. Dan yang patut kita perhatikan para jemaah, tadi sudah kita singgung bahwasanya penyebab terhambatnya turun hujan itu adalah karena adanya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dahulu di masa Rasulullah dan juga para sahabat, ketika mereka itu paceklik tidak turun hujan, ya mereka mengadakan ya taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu dan juga memohon dengan sholat istisqa. Dan kita masih tetap patut bersyukur bahwasanya adanya binatang yang ada di sekitar kita, itulah yang juga turut membantu turunnya hujan. Kata Nabi SAW, laulal bahaim lam yumtiru. Kalau bukan karena binatang yang ada di sekitar kalian itu, kan tidak diberi hujan. Karena Allah juga butuh menghidupkan mereka. Nah di sini, ya tentu juga ada pelajaran bahwasanya kita juga harus ya memperhatikan. Tentunya hal yang penting juga yang harus kita perhatikan, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita, maka yang harus kita syukuri sebagai adab kita adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan, kita katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita telah diberi hujan karena karunia Allah dan juga rahmatnya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan di sana, pada waktu subuh malamnya itu hujan, Rasulullah SAW itu kemudian bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna madza qala rabbuka? Kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan bahwasanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian beliau mengatakan bahwasanya asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun. Pagi ini ada di antara hamba-hambaku itu yang beriman kepadaku dan ada juga yang kufur kepadaku. Fa'amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan itu atas karunia Allah dan juga rahmatnya Allah, maka ini adalah fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia adalah orang yang beriman kepadaku, kepada Allah, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita telah diberi hujan karena ada rasi bintang ini, ada apa tanda alam ini, ya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Yang seperti ini adalah kufur kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Artinya apa? Kita nggak boleh menyadarkan turunnya hujan itu karena sebabnya adanya bintang ini, adanya bintang itu yang menjadikan hujan. Tidak boleh seperti itu, ya. Dan tetap bahwasanya semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga para jemaah, kalau sudah turun hujan, maka yang kita lakukan adalah kita mengucapkan doanya Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Lalu kemudian ketika hujan, ya, Rasulullah SAW itu pernah saat turun hujan di Madinah, beliau kemudian keluar dan membuka sebagian pakaiannya, dan kemudian
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, mengapa Anda melakukan yang demikian?" Maka beliau mengatakan, li'annahu haditsun ahdi bi rabbih. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hujan ini barusan datang dari Tuhannya. Jadi dia turun dari langit, maka kemudian beliau mengharapkan berkah dengan turunnya hujan itu, sehingga kemudian beliau hujan-hujanan gitu ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Lalu kemudian termasuk adab kita saat turun hujan, bahwasanya kita katakan bahwasanya hujan itu adalah rahmat. Ya, hujan adalah rahmat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat adanya angin atau awan gitu kan, maka beliau itu khawatir berubah wajahnya, kemudian beliau itu keluar masuk rumah itu. Lalu kemudian ketika turun hujan, maka beliau berbahagia dan kekhawatiran itu hilang daripada beliau. Sehingga Ibnu Aisyah bertanya kepada beliau, maka beliau pun mengatakan bahwasanya inni khasyitu an yakuna ahdaban salatu ala ummati wa yaqulu idza ra'al matar rahmah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saya khawatir bahwasanya ini akan menjadi azab yang akan menimpa kepada umatku. Dan ketika kita melihat hujan, maka kita katakan ini adalah rahmat. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para jemaah, kaum Ad itu kan kaum yang membangkang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperingatkan oleh nabinya, maka mereka justru malah membangkang, dan ketika sudah datang peringatan berupa awan yang tebal itu, mereka mengatakan, wah ini kita akan diberi hujan ya. Hujan yang turun kepada kita padahal adalah musibah atau bencana yang menimpa mereka. Nah sebenarnya kalau sekarang ya di tempat kita sendiri saat hujan seperti ini, sering hujan ini sampai kemudian menimbulkan ya bencana gitu kan. Apakah itu tanah longsor, banjir bandang atau banjir besar ataupun yang lainnya gitu. Nah sehingga patut kita juga perhatikan seperti ini, bahwasanya saat ada awan ya kita berdoa kepada Allah agar hujan ini dijadikan rahmat, bukan dijadikan sebagai adab gitu ya. Ya karena kita sadar kita masih punya banyak dosa gitu. Kalau mungkin kita nggak punya dosa, nggak mungkin lah ini adab gitu. Tapi saat kita punya banyak dosa, ya tentu bahwasanya kita harus khawatir jangan-jangan ini adalah adab yang akan menimpa kita. Lalu kemudian jemaah yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya saat misalkan hujan itu turun dengan derasnya dan kemudian kita khawatir untuk menimbulkan matur kepada kita, maka kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana beliau berdoa kepada Allah agar ketika turun hujan itu Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, ya Allah, jadikanlah turunkanlah hujan ini di tempat di sekeliling kami, di sekitar kami, bukan pas mengenai kami gitu ya, supaya ya Allah jadikanlah hujan ini turun di perbukitan, turun di tempat-tempat yang tinggi atau di lembah-lembah yang ada di pegunungan dan juga tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya ini kalau dikhawatirkan hujannya terlalu deras dan mungkin mengakibatkan adanya kerusakan sebagainya, kita boleh berdoa seperti itu agar hujan ini diatur Allah Ta'ala dan membawa kebaikan bagi kita. Baiklah para jamaah, mungkin ini aja sekilas yang bisa kita sampaikan terkait dengan masalah hujan ini. Semoga dengan yang seperti ini ya kita semakin paham bahwasanya hujan yang setiap hari yang bersama dengan kita ini sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mensyukurinya dan menjadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Kita syukurkan subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد